Kita ini diskusi wajar lah kalau kita 17. Nah, kalau seperti itu berarti kan kita berdoa itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Amun tadi. Ustaz Dikru tadi. Jangan-jangan ini yang terakhir untuk innalillahi tadi. Jadi perlu seperti apa yang disampaikan Ustaz Amun tadi, mungkin eh, keberpihakan tadi kan Ustaz Amun cukup tegas menyampaikan bahwa majalah Hidayatullah itu seakan-akan bukan punya Hidayatullah, punya teman-teman sahib. Ini kan pertanyaan besar yang harus dijawab oleh teman-teman sahib. Teman-teman sahib itu orang Hidayatullah kan enggak kan gitu. Enggak. Nah, ini masalahnya. Berarti ini tantangan dengan bagaimana supaya majalah Hidayatullah ini bisa diakui kembali oleh lembaga kita. Jadi ada banyak yang disampaikan oleh Ustaz tadi yang ada di depan tadi termasuk Ustaz Samsudin, jangan sampai kita ini bisnis kebijakan dan lain sebagainya. Karena ya seperti yang kami alami di Jaya Madinah, Ustaz, ya mohon maaf saya transparan saja. Kami ini kadang-kadang ya rotok nyesek juga dengan Hidayatullah itu. Kalau dilihat-lihat pangsa-pasar kita ini cukup luar biasa, nih. Tapi kenyataannya yang dicetak oleh Ustaz Jainal aja sampai 2.400. Kita ini katanya satu-satunya penerbitan percetakan punya Hidayatullah. Buku 50 tahun itu loh, gak cetak Hidayatullah. Di Jaya Madinah kan lucu loh, Neng. Betul sekali, Pak. Angka yang apa? Makanya saya agak bukan saya gratis sih. Ini sebenarnya punyanya lembaga atau bukan sih? Terus kemarin itu Masya Allah luar biasa. Ada sesuatu yang kita sudah istilahnya memberikan supaya kita mendapatkan kepercayaan kembali, ternyata di perjalanan ada telepon nanti tidak jadi dicetak di Jaya Madinah. Saya bilang ya sudah ya. Padahal ini kita sama-sama orang Hidayatullah. Saya juga ingin kenapa ya kok seakan-akan Jaya Madinah ini bukan punyanya Hidayatullah. Ini kan juga jadi pertanyaan yang eksis di kami itu untuk internal itu tidak sampai 20%. Itu majalah Sahih. Mulia, brosurnya Sakinah, sama bukunya Pak Zainal. Lainnya itu punyanya eksternal. Kami ini loh dipercaya oleh Wadimor, Mangga, Gajah Duduk, Atlas, Argan, PDJ Assamsi. Tapi kok kami nggak dipercaya ini? Kadang-kadang saya juga harus dari mana ya ini? Jadi itu tadi 30 tahun bukan waktu yang pendek. Jadi mestinya pastinya punya data seperti apa akan melakukan pembidikan pada sasaran-sasaran itu dan pembenahan terhadap umat yang disebutkan itu tadi seperti apa. Kalau emang itu mestinya sudah punya data kenapa kok majalah ini para sekolah-sekolah ini tidak ngambil. Sekali lagi kalau tidak relevan berarti ada inovasi-inovasi supaya ini bisa diterima kembali. Karena ini bacaan yang pemikiran saya ini sangat membantu kita untuk mengarahkan mindset kita ke depan. Biar tidak nyampur antara liberal sama yang literal tadi. Saya rasa itu. Terima kasih Mas Rofi, terima kasih Ustaz Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair kepada Pak Hudi atas penyampaiannya. Mungkin di penghujung ada karena ajaran ini semangatnya adalah silaturahim ya. Bagaimana komunikasi dua arah itu terjalin terhubung karena ketika itu terjalin akan mempererat ukhuwah kita. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin menyampaikan entah sesuatu buat Syahid mumpung kita di dalam satu ruang yang sama karena momen-momen ini mungkin jarang terjadi ya. Bahkan kami berani mengundang karena ada momentum milad ini mungkin bisa kita manfaatkan. Ada yang mungkin ingin disampaikan? Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya tadi saya ingin langsung menanggapi apa yang disampaikan Pak Amun ya. Tentang nasib nasib masyarakat kita yang sekarang ini sudah turun omsetnya. Sebenarnya kalau kita bicara secara umum ya, ya memang majalah ini seluruh dunia itu sudah pada turun. Ada yang majalah dikasihkan gratis ya. Ya seperti Tempo, seperti Jawa Pos, Surya, Kompas, yang itu sifatnya media sudah pada kolek. Tapi kita kan punya sebetulnya potensi, punya pasar yang memang harus menurut saya itu bisa dipertahankan dengan bagaimana masyarakat kita ini bisa eksis. Yaitu pasar kita sendiri, sama kita sendiri, sama kita itu sendiri. Terus saya ingin mau ke Pak Amun ya. Ide itu ini dilahirkan, didirikan oleh organisasi, bukan oleh orang-orang ini, bukan orang-orang media ini. Yang mendirikan dulu Pak Rahman, Pak Hamid itu dalam perintis ide itu Surabaya. Ustaz Abdul Said yang tadi disampaikan dulu, itu betul-betul apa namanya punya semangat tinggi. Dulu pada waktu kita di Pak Hamid itu sudah putus asa. Mulai waktu awal-awal kita begitu dengan respon masyarakat dan masyarakat itu apa dia. Dari waktu saya dengar bahwa Pak itu musyawarah, saya bilang kalau saya masyarakat kita ini tidak usah dilanjutkan, tutup aja. Akhirnya Pak Hamid berangkat ke Balikpapan, mau nyampaikan itu mau diskusi dengan saya. Saya di sana Pak Hamid belum nyampaikan itu, Ustaz ada jawab. Kita akan mungkin majalah kita itu 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Jadi Pak Hamid tidak ada tidak ada dinyampaikan. Ternyata Ustaz saya sudah mengakak. Anu yang tidak tahu. Jadi begitu. Apa namanya? Optimisnya Ustaz seperti itu. Jadi akhirnya kami kembali ke lanjut berkali-kali. Dan akhirnya dari itu tumbuh. Karena saya juga pernah ada di majalah itu. Marketingnya itu contoh ya. Jadi gini, dua-duanya harus dua-duanya harus interaksi, harus sinergi antara kita orang-orang. Tadi juga salah kalau jadi salah juga misalnya kalau Pak Amun majalah kita itu adalah majalah kita kayak ini orang itu bukan ya. Sama juga salah gitu. Kalau organisasi kalau membiarkan majalah ini kenapa tidak dilakukan orang organisasi oleh sama. Terus dua-duanya itu sebenarnya kembali. Saya ini zamannya kita waktu lumayan saja kan rame ya, ketawa dan sekarang tidak ada apa-apa. Kenapa saya mau itu kan uang untuk undang orang itu lupa undang itu jadi apa namanya perangkat sebagai pusat dakwah. Mana sih dakwah itu? Bukan sampingan. Saya juga kaget dua masuk sini. Di situ ada mobil sampingan. Itu tempat. Itu orang-orangnya berikan tutupan pakai tidak ada apa-apa cuma itu pas mau biasa gitu dua saya organisasi harus bertanggung jawab ya. DPP, DPW, DPD, PPH
harus bertanggung jawab bagaimana transfer. Dan tentu tadi saya tahu kita harus berproaktif. Sebetulnya begini, kalau kita mengharapkan media kita ini, mohon maaf, bukan untuk dakwah. Kalau kita ini mengharapkan itu untuk bisnis, dan yang saya tangkap itu saja, mohon maaf, saya pernah pada waktu kerja Trapoli sampai dengan itu saya sampai dengan warung. Kan organisasi itu setor restoran itu. Bagaimana kontribusinya ini? Kontribusi organisasi ini bukan pada setoran, bagaimana apa sakit ini bisa tumbuh? Menurut saya ya, orang di luar, ya, tapi sering suatu sahih dan persoalan jamaah, sering mendengarkan suara-suara penonton. Jadi yang tidak imbang organisasi ini lembaga dengan dulu kita ini melahirkan saya dengan sungguh-sungguh sekali ini, menurut saya kembali bagaimana ini sahih ini supaya bisa itu dalam tubuh organisasi yang Pak Namun Pak Ali ini ya, pondok bagaimana ikut mengerahkan umatnya, mengerahkan jamaahnya untuk bisa merespon ini. Betul itu sekarang ini kan kita datang ke apa namanya teman-teman datang ke DPD itu rasanya izin tuh mau nawarkan saya itu masuk dulu di semua ini kayaknya diremehkan itu nggak boleh seperti itu. Jangan kan ngomong motivasi soal enggak dulu paling nyawar sakit itu tidak itu jatuh lagi. Terlihat di situ bahwasanya kita itu tidak bertanggung jawab bagaimana saya itu bisa turun. Jadi menurut saya terakhir kalau kita mengharapkan ini sebagai media ini sebagai sarana profit itu menurut saya sudah kurang ada prospek. Tapi bagaimana kalau media ini sahih ini sebagai sarana dakwah kita baca tidak tahu itu upaya di mana lembaga ini, organisasi ini menjadikan saya sebagai sarana dakwah dan tidak baru atau yayasan atau apa atau gimana ya supaya saya tetap eksis ya, seperti itu. Dan teman-teman yang ada di kaji misalnya di PT, PPH, bagaimana tempat ini kan itu tidak mubadir tempat besar ini. Orang yang disebutkan atau dari itu yang sholat kan juga nggak penuh. Bagaimana tempat ini supaya menjadi ramai, banner plakat sebagai namanya bisa dakwah itu supaya hidup kembali sudah terasa. Dan ini adalah bagian dari BPH, bagian dari DPG, bagian dari DP. Saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas tambahannya kepada Pak Enta. Mungkin terakhir ini ada Ustadz Khalid, Ustadz Ali, Ustadz Miftahuddin ini mungkin mau tambahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kami sampaikan apresiasi kepada seluruh tim Suara Hidayatullah yang telah bermujahadah mewujudkan satu perintah wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah buat mereka sebuah kekuatan, apapun kekuatan. Sadar bahwa dalam dunia dakwah itu sebenarnya adalah perang opini, karena aksi itu tergantung pada persepsi. Nah, persepsi itu dibentuk oleh opini yang disebarkan, baik melalui tulisan maupun melalui perkataan verbal. Nah, saat ini memang dunia lagi dibanjiri oleh informasi dan akses informasi itu melalui jalur-jalur yang mungkin dulu tidak terduga. Ya. Terkait dengan semangat bahwa
Hidayatullah, suara Hidayatullah memang ini menjadi bagian pada suaranya Hidayatullah, yaitu mencerminkan idealisme dari perjuangan atau Harkat Jihad Islamiyah. Eh, dengan potensi yang ada, eh, yang resource yang tadi di saat ini, memang seharusnya, secara normal, semestinya kita tidak mengalami kemunduran, tetapi justru adalah kemajuan. Karena wali santri semakin banyak, santri semakin banyak, seiring perkembangan dari amal usaha maupun badan usaha yang masing-masing juga gerbong anggota yang juga semakin banyak. Hanya dengan kebijakan saja sebenarnya kita harus mengalami sebuah perkembangan. Maksudnya begitu. Ya. Tapi kenapa tidak? Jadi saya pikir perlu ada pembedahan. Masalahnya ada di mana kira-kira? Karena kalau ini sudah menjadi sebuah kebijakan dan itu real sebenarnya diikuti oleh amal usaha yang ada, sekolah-sekolah yang ada. Bahkan setiap wali murid dan santri itu sudah dihitung mereka untuk membeli keluaran itu. Oh, kemudian turun itu ada apa? Ya, saya nggak pernah tahu di rapat pimpinan kemudian apa hasil analisisnya. Ibaratnya itu adalah sebuah sajian. Ini masalahnya ada pada sajian, menu sajiannya, atau cara penyajiannya, atau konsumennya. Masalah ada di mana? Ya. Saya pikir ini dengan melalui analisis yang mendalam mengenai hal demikian, ya, melalui kajian yang mendalam, bisa ditemukan ketika diagnosis kemudian itu sudah jelas bahwa masalahnya ada di sini. Oh, misalnya sekarang memang sekarang orang sudah asing ya, misalnya pegang kertas itu harus aset misalnya. Oh, kalau begitu, apakah kemudian dibikin opini bahwa pegang kertas itu lebih sehat daripada pegang HP saya, dan itu berdampak dan orang juga pengen lagi pegang kertas lagi, ataukah diwujudkan dalam bentuk lain bahwa suara itu terbit tapi secara non fisik, apakah begitu? Bahwa itu target utama tetap tercapai, baik itu target utama adalah pembentukan opini. Nah, saya pikir ini diperlukan analisis mendalam sehingga kemudian senjata yang namanya suara Hidayatullah benar-benar mampu menyuarakan sesuai dengan idealisme dari Harokat ini, ya, yaitu kemudian ternyata dihitung dan diperhitungkan sampai juga muncul di apa tadi, bagaimana bisa muncul di sana, tapi nggak tahu belum ada hasilnya, belum muncul. Ya, ya itu namanya idealisme. Ya, saya pikir itu satu analisis yang mungkin bisa kita buka. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jazakallah khair Ustaz. Karena di akhir waktu boleh sekalian ditutup doa. Atau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara saya sudah silaturahmi yang cukup istimewa. Saya bisa menyaksikan hasil analisa bahwa ternyata kita berperan media. Itu menurut saya menarik informasi inilah yang perlu dibangun, hasil analisa administratif kemudian disampaikan pada masyarakat kita yang warga itu mengusulkan itu penting karena media itu contoh-contoh seperti itu penting secara berkala dan menggunakan informasi, ya, apakah dengan pendidikan, dengan dakwah, dengan ekonomi, dengan komunitas, itu penting sehingga terjalin sinergisitas, ya,
dengan seluruh elemen masyarakat sehingga merasa memiliki reputasi ya. Kalau kita evaluasi, analisa sama Mas Saiful, bahwa saya juga menganalisa di Sakina itu berapa persen warga itu belanja Sakina dan berapa persen masyarakat. Itu ternyata digitnya nggak sampai 2 digit, ya gitu. Jadi saya kita maklumi juga sama, memang masyarakat kita juga masih kecil. Berapa persen anak-anak kita sekolah di Depok? Mayoritas memang juga masyarakat. Satu sisi itu menarik bahwa kita jadi percaya oleh masyarakat. Ada kekurangan perlu kita perbaiki, tapi realitasnya seperti itu. Artinya ya justru kita seperti baik optimis, Pak. Oh iya kita punya kelebihan sehingga umat juga datang. Menurut saya juga sepakat ya bahwa media tidak boleh berhenti. Saya juga sepakat tidak berhenti. Harusnya kita ini semakin maju tumbuh dan berkembang. Karena realitasnya apa yang kita kerjakan dulu dan sekarang itu sama, masih direl, yaitu mainstream dakwah dan tarbiyah. Bahkan dikembangkan dakwah, tarbiyah, sosial, ekonomi, bahkan nanti kesehatan. Media itulah yang kemudian menyuarakan. Nah, yang tempo hari masih kemudian terbitnya sebulan sekali, bayangkan seperti Ustaz ada apakah sajian dengan generasi milenial kayak apa kita sajikan? Apakah dengan TikTok-TikTokan itu saya membuat konten-konten pendek sehingga setiap hari memproduksi itu atau media ini. Katakan hari Senin adalah hari belajar, maka pendidikan kita yang Indonesia ini ya dikirim untuk timur kapan? Saat yang kapan? Hari Senin. Umpama kok begitu. Kemudian hari Selasanya katakan dakwah kita yang seluruh Indonesia ini atau bahkan Jawa Timur ini ada 38 kabupaten kota seluruhnya punya pendidikan, seluruhnya punya gerakan dakwah. Itu kemudian tiap hari Selasa. Hari berikutnya katakan ekonomi, yang digagas ekonomi keuangan, ekonomi Islam seperti apa? Umpama begitu. Sosial itu juga luar biasa itu sosial. Kemudian ada konten-konten pendek, TikTok, YouTube dan seterusnya sehingga barangkali ini alternatif. Nah, tinggal boleh dikoordinir teman-teman itu bahwa ternyata saya memberi manfaat, mampu menyajikan kepada umat ini dakwah lewat media ini. Ya, teman-teman sebagai pelaku di daerah itu yang sudah ngajari PPD, yang rumah Quran, yang macam-macam, ada keunikan di sana. Ada rumah Quran lansia, ada rumah Quran anak-anak, ada yakin duafa sebagai gerakan sosial. Nah ini kemudian masih diberitakan oleh Suara Hidayatullah lewat pola-pola baru. Nah, itu menurut saya masih ada harapan. Nah tentunya perlu diajari di sinergi sehingga kita ini tidak kurang konten. Pendidikan kita luar biasa berkembang, bertumbuh. Itu kan kemudian itulah simbiosis yang kemudian take and give-nya itu nanti oke, antum mendapatkan sebagai media sosial antum kita kontennya oke, saya dipasarkan ada kemungkinan peluang-peluang itu sehingga telah kemudian katakan hari pendidikan itu dari Seninnya konten video itu Malang kapan, Surabaya minggu depannya lagi, Bojonegoro, Madura dan seterusnya. Saya pikir tidak kehabisan materi video-video pendek gitu. Dakwahnya juga begitu. Jadi, ini sekedar melakukan tadi bahwa ini adalah peran dan penting untuk membangun manusia, jadi diri manusia tadi. Sehingga ternyata penting Suara Hidayatullah itu. Ternyata penting konten-konten yang melawan tadi. Sehingga yang kita bawa adalah jelas dakwah, ya. Jadi ada jihad media, dan ada jihad tarbiyah, jihad dakwah, jihad iktisodiyah, jihad sosial dan seterusnya. Kemasnya seperti itu, bahasa paling original ini, ya punya ideologi tadi. Saya pikir masih laku itu, walaupun kemudian di tengah media yang seperti ini dan kemudian kita sudah menyesuaikan kebutuhan anak milenial, ternyata tidak harus serius-serius gitu, dikemas yang indah, ringan, pendek,
dan kemudian ya setengah-setengah bahasa gaul barangkali perlu ada yang begitu. Segmen kita ini di mana? Dari sajian kita kan gitu, jika barangkali perlu pola penyajian gaya Arab milenial ini, bahasa anak milenial ini, bahkan materi yang sama bisa menjadi tiga versi orang tua mau seperti ini, videonya versi anak-anak, versi milenial, barangkali kreativitas itu harus dibangun, dan itu adalah kerja kita. Saya pikir ada peluang dan spirit baru untuk kemudian terus kita berjihad di WDN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ali atas penyampaiannya. Waktu sudah menunjukkan jam 11 dan mayoritas peserta hampir 3 jam di sini. Karena tadi jam 8 sudah pada penuh di sini ya. Jadi sampai jam 11 sampai 3 jam. Mungkin minta doanya Ustaz Khalid penutup. Alhamdulillah malah terakhiri kita pada kita panggilan kepada Allah Subhanahu permohonan doa agar Allah memudahkan langkah kita dalam bermujahadah dan hasil yang penuh dalam mujahadah dan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana alhamduka min bani jalali wajah karim ismail. Allahumma nawwir qulubana bil tawfiq wal hidayah. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وجرنا من خزي الدنيا وعذاب يوم الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih yang banyak atas kesempatan, atas kehadiran bapak-bapak para asatidzah di sini. Mungkin ini saja dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja? Oh, joyo. Amin. Minum.
Saya